Kebersihan makanan, terutama bagi anak-anak, harus selalu menjadi perhatian. Pasalnya, makanan yang kotor juga dipersiapkan dengan kurang baik bisa mengakibatkan keracunan makanan, dan itu bisa berakibat buruk bagi kesehatan. Sedikitnya 34 siswa SD Negeri Jati 3, Saguling Kabupaten Bandung Barat mengalami keracunan pada Kamis 28 September lalu. Dugaan sementara, puluhan siswa ini mengalami keracunan setelah mengonsumsi jajanan cimin atau acimini di sekitar sekolah. Akibat kejadian ini, satu siswa meninggal dunia. Pihak kepolisian tengah melakukan penyelidikan atas kejadian ini. Kejadian ini membuat para orang tua khawatir dan waspada karena tidak setiap saat bisa mengawasi apa yang dikonsumsi anak-anak. Enggak juga sih, ya sebenarnya tadi istri saya kan, punya, cara sendiri ya dibekelin gitu kan, atau ada catering juga. Cuman kalau dari saya, tambahan tuh pengingatnya adalah, perilaku hidup bersih dan sehat ya, ditambahkan kayak seperti belum makan cuci tangan gitu, terus, diberikan hand sanitizer, itu sih sebenarnya. Iya, harusnya sih bisa lebih aman kayak gitu, soalnya kita juga tahu ini anak secara untuk kalorinya, untuk yang lain-lainnya juga bisa terpenuhi gitu. Ya, apalagi itu kebersihan lebih baik. Iya, kebersihannya jadi kita juga tahu gitu, cara kita yang masak sendiri, bagaimanapun juga untuk anak kita, masa iya kita ngasih yang bukan-bukan gitu. Menurut dosen mikrobiologi Fakultas Kedokteran Universitas Pajajaran, Adi Imam Cahyadi, keracunan makanan disebabkan oleh mikroorganisme yang berasal dari bakteri atau jamur. Keduanya bisa dihindari dengan memperhatikan kebersihan makanan yang dijajakan. Bisa dilihat dari etalase atau cara mempersiapkannya. Menurut Adi, yang paling aman untuk menghindari keracunan adalah dengan cara menyiapkan makanan sendiri dari rumah sehingga terjaga kebersihannya. Proses keracunan makanan sendiri tidak langsung menimbulkan gejala. Racun dari bakteri perlu memperbanyak diri dan itu terjadi dalam waktu 10 hingga 30 menit. Sehingga dalam waktu kurang lebih 24 jam itu dari satu, bakteri itu bisa berkembang menjadi miliaran bakteri sebenarnya. Nah, tentu saja kalau misalnya satu tidak mungkin karena kita memiliki tubuh yang cukup, kompleks sistem pertahanannya, tentu saja tidak langsung menimbulkan penyakit. Namun kalau misalnya jumlahnya banyak, ya, tentu saja itu akan bermasalah ya, akan, melampaui gitu ya, melampaui kemampuan pertahanan dari tubuh kita sendiri. Menurut Dr. Vika Levia Simadibrata, gejala keracunan makanan adalah sakit perut, muntah, dan diare. Hal terpenting yang harus diperhatikan dalam kondisi itu adalah jangan sampai tubuh kekurangan cairan. Kalau memang masih dalam kondisi status dehidrasinya pun cukup, tidak dehidrasi, bisa ditangani di rumah. Itu penanganan pertama ya, adalah dengan karbon aktif dan oralit untuk menjaga cairan. Kalau misalkan ada mencret atau diare. Kalau terus-menerus tidak bisa masuk melalui peroral, kita harus pasang infus. Itu secara intravena bisa dilakukan hanya di rumah sakit. Jadi segera dilarikan ke rumah sakit kalau memang sudah ada tanda-tanda nih seperti jadi mengantuk terus, kekurangan cairan kan lemas ya, mengantuk, dibangunkan susah dibangunkan atau mungkin jadi sesak karena muntahan atau ada kejang-kejang karena gangguan elektrolit, itu segera dilarikan ke rumah sakit. Kekurangan cairan bisa mengakibatkan tekanan darah turun dan organ-organ tubuh kekurangan oksigen, sehingga kehilangan fungsinya. Tim Liputan CNN Indonesia, Jawa Barat.